Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya. Kembali kita bersama-sama bertemu melalui media online dalam ibadah Raya Hari Minggu GKN Gunung Karmel Surabaya. Mari bersama kita siapkan hati untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama tundukkan kepala, kita bersatu hati berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami masing-masing Bapak. Kau telah memelihara setiap kami Tuhan, bahkan Kau telah melindungi kami Bapak. Meskipun kami beribadah secara online Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Bapak. Kiranya Engkau layakkan kami Tuhan untuk masuk di hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biarlah kita terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Selalu berlindung dalam naungan-Mu, dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan, bagai Raja Wali, bagai Raja
hidup di bawah kepak sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Puji Tuhan, kita telah bersorak-sorai. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kekuatan Tuhan yang menyertai setiap kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita katakan, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan ku berseru, sebab pertolonganku Tuhan datang dari-Mu. Engkau yang memegang tanganku. Oh,
Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini untuk kita kembali membaca, mendengar serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena oleh kasih dan pertolongan Tuhan, kita boleh mendapatkan kekuatan. Oleh sebab itu, sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan. Oleh sebab kasih dan pertolongan Tuhan nyata kepada kami. Meskipun dalam situasi yang tidak kami harapkan, pandemi COVID-19, tetapi biarlah hati kami tidak berkurang untuk bersuka cita, mengucap syukur kepada Tuhan, karena pimpinan dan penyertaan Tuhan telah nyata kepada kami hingga pada hari ini. Saatnya Tuhan kami akan membaca, mendengar serta merenungkan firman-Mu. Persiapkanlah setiap hati kami masing-masing, urapi, biarlah oleh pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus, memampukan setiap kami, untuk kami sungguh-sungguh boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang telah Tuhan siapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati waktu ke depan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 15 ayat 29 hingga ayat yang ke-31. Matius pasal 15 ayat 29 hingga 31, demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Amin. Berbahagialah setiap kita, orang-orang yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, lebih-lebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana Yesus menjadi satu jawaban, di mana Yesus menjadi solusi yang tepat, yang terbaik dari segala persoalan, permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah meninggalkan daerah itu, apa daerah itu maksudnya? Saudara, di dalam pasal 15 ayat 21, daerah itu adalah Tirus dan Sidon. Jadi setelah meninggalkan daerah itu, atau setelah meninggalkan Tirus dan Sidon, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Jadi situasi pada waktu itu setelah Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, dan kemudian Yesus naik ke atas bukit, dan setelah di atas bukit dia duduk di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini bisa jadi menjadi satu gambaran bagaimana Allah sedang menunggu kita untuk kita datang ke hadirat-Nya. Mari kita datang ke hadirat-Nya dalam pujian dan dalam penyembahan kita.
dengan datang ke hadirat-Nya akan membuat kita tenang meskipun di tengah situasi yang sulit seperti saat ini, pandemi COVID-19. Hanya datang kepada Tuhan di dalam hadirat-Nya, di situ kita mengalami ketenangan. Bukankah pemazmur mengatakan kepada kita, Mazmur pasal 62 ayat 2 hingga ayat yang ketiga, dikatakan di sana bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi pemazmur mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja, bahwa hanya ada di dalam hadirat Allah saja aku tenang. Karena daripadanya lah keselamatanku dan Dialah kota bentengku. Dan ketika aku berada di dalam Dia, pemazmur mengatakan, aku tidak akan goyah. Ada satu ketenangan, ada satu kepastian, ada satu kenyamanan ketika pemazmur berada di dalam hadirat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, penting bagi kita supaya senantiasa kita berada di dalam hadirat-Nya. Juga bagaimana pesan Tuhan Yesus kepada para murid-murid ketika Matius mencatat di dalam kitab Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus mengundang, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Jadi saudara-saudara yang dari Tuhan, Yesus berjanji memberikan kelegaan. Yesus mengatakan satu kelegaan atau kepuasan ketika kita berada di dalam hadirat-Nya. Bukan kelegaan, bukan kepuasan yang secara materi, tetapi kepuasan, kelegaan manusia batiniah kita. Sehingga ketika manusia batiniah kita mengalami kelegaan dan kepuasan, disitulah sesungguhnya kebahagiaan yang sejati. Jadi saudara-saudara yang dari Tuhan, oleh karena itu, jangan sekali-kali meragukan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Sebab saudara yang dari Tuhan, Dia mampu, Dia sanggup untuk menyelesaikan, mengatasi persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ketika berada dalam hadirat Allah, disitulah ada ketenangan. Dan ketika kita ikut undangan Yesus Kristus, maka di situ ada kelegaan dan ada kepuasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat Yesus berada di atas bukit, dan ketika Dia berada di bukit dan duduk di situ, jadi di mana Yesus hadir pada waktu itu, menarik begitu banyak orang untuk mereka datang kepadanya. Jadi di mana Yesus hadir, di mana Yesus ada, ketika orang mendengar bahwa Yesus ada di sana, mereka begitu tertarik untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus di atas bukit itu menarik banyak orang. Ayat yang ke-30. Kemudian orang banyak itu berbondong-bondong datang kepadanya. Tidak disebutkan jumlahnya berapa, tapi ditulis banyak orang yang berbondong-bondong datang kepadanya. Apa maksud dan tujuan mereka datang kepada Yesus? Ternyata saudara yang dikasihi Tuhan,
Orang banyak itu yang berbondong-bondong tadi untuk ketemu dengan Yesus, ternyata mereka membawa. Nah, pertanyaannya apa yang mereka bawa? Alkitab mencatat saudara-saudara ini Tuhan pada ayat yang ke-30, yang mereka bawa adalah pertama itu orang lumpuh. Orang lumpuh, orang yang nggak bisa berjalan sama sekali. Jadi orang lumpuh ini punya persoalan khusus dengan tubuhnya, dengan anatominya, sehingga membuat dia tidak bisa berjalan. Jadi Alkitab jelas, mereka membawa orang lumpuh. Kemudian yang kedua, mereka membawa orang timpang. Orang timpang ini ya tentu jalannya enggak sempurna. Kemudian saudara-saudara yang ketiga, mereka membawa orang buta. Orang buta artinya dia tidak bisa melihat, atau bisa jadi mereka enggak punya mata pada waktu lahir. Kemudian saudara-saudara yang keempat yang dibawa mereka adalah orang bisu. Tentu saja orang bisu tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berkomunikasi. Mungkin bisa hanya dengan isyarat. Dan Matius mencatat, dan banyak lagi yang lain. Artinya apa? Selain keempat yang persoalan yang mereka bawa, tetapi masih banyak lagi yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Jadi kita bisa bayangkan, orang banyak yang datang berbondong-bondong itu kepada Yesus dengan membawa persoalan-persoalan, masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Meskipun di situ dirinci ada 4, tetapi kita lihat Alkitab mencatat dan banyak lagi yang lain. Banyak lagi yang lain. Berarti jenis macam-macam persoalan, bisa jadi macam-macam penyakit dibawa kepada Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, artinya bahwa mereka datang kepada Yesus, kebanyakan mereka yang datang kepada Yesus dengan membawa persoalannya mereka masing-masing. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang luar biasa. Mengapa mereka datang kepada Yesus, saudara-saudara? Tentunya Bapak Ibu Tuhan, mereka punya iman, mereka percaya bahwa Yesus mampu menyelesaikan masalah-masalah mereka. Ini penting. Jadi mengapa mereka datang kepada Yesus? Orang banyak itu datang kepada Yesus. Saya percaya bahwa mereka percaya Yesus sanggup untuk menyelesaikan persoalan mereka. Lalu, saudara-saudara, mereka yang membawa orang yang bermasalah tadi, mereka meletakkan mereka pada kaki Yesus. Diletakkannya seluruh persoalan itu pada kaki Yesus. Kemudian, saudara yang Tuhan, setiap persoalan ditaruh di kakinya. Di dekat kaki Yesus. Mari kita juga belajar, saudara-saudara. Apa yang menjadi persoalan kita hari ini? Maukah kita menaruh seluruh persoalan kita kepada kaki Yesus? Menyerahkan kepada Yesus, dan kita percaya bahwa Dia sanggup mengatasi persoalan-persoalan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya dan Ia menyembuhkan mereka semua. Matius mencatat bahwa dan Ia, yaitu Yesus, menyembuhkan mereka semuanya. Yang datang tadi dengan berbagai macam persoalan, dengan berbagai macam penyakit, lumpuh, timpang, buta, bisu, dan banyak lagi yang lainnya, Yesus menyelesaikan persoalan mereka. Yesus menyembuhkan mereka semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua persoalan mereka diatasi di dalam kuasa Yesus. Penyelesaian masalah dengan tuntas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persoalan dan pertanyaannya bagi kita hingga hari ini,
Kalau Yesus tadi di atas bukit begitu menarik banyak orang, apakah pada hari ini Yesus tetap menarik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Ini yang menjadi persoalan. Kalau Yesus tetap menjadi pribadi yang menarik dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita bisa dan terus mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi ketika persoalan-persoalan itu datang kepada kita, kita percaya bahwa Yesus sanggup untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Jadi tidak perlu meragukan lagi akan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang mampu menyelesaikan persoalan kita. Karena dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, kuasa Yesus tidak pernah berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang telah dilakukan Yesus membuat banyak orang. Apa yang dilakukan Yesus membuat banyak orang. Yang pertama adalah maka takjublah orang banyak itu melihat sungguh kejadian yang luar biasa, peristiwa yang di luar nalar mereka. Akal mereka tidak bisa menjangkau. Tetapi justru itu dilakukan dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Mereka sungguh sangat takjub melihat, yang pertama, orang bisu bisa berkata-kata. Yang tadinya mereka bawa bisu, tetapi setelah ketemu dengan Tuhan Yesus, si bisu bisa berkata-kata. Yang tadinya mereka tadi membawa orang yang timpang, dan di hadapan Yesus Kristus dalam kuasa Yesus, orang timpang itu sembuh. Yang tadinya orang-orang itu membawa orang lumpuh kepada Tuhan Yesus Kristus, sekarang mereka melihat bahwa orang lumpuh itu sekarang bisa berjalan. Amazing, saudara. Dan kemudian yang tadinya orang-orang itu membawa orang-orang yang buta, sekarang mereka melihat bahwa orang yang buta itu bisa melihat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan belum lagi yang disebutkan tadi, berbagai macam-macam penyakit tadi. Dan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Yesus membuat mereka takjub. Tentunya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan apa yang mereka lihat, dan dengan apa yang telah kita baca pada hari ini, tentunya kita akan bertanya, jika demikian, siapakah Yesus itu? Sehingga semua persoalan, semua masalah bisa diatasinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus begitu menarik banyak orang, sehingga orang selalu datang kepadanya. Dan mereka melihat banyak mujizat yang telah dilakukan dan dikerjakan Tuhan Yesus. Pentingnya kita mengenal Yesus yang mampu mengatasi persoalan-persoalan itu. Yang tentu saja menurut pandangan manusia, pada umumnya apa yang mereka bawa memang itu mustahil untuk bisa dipulihkan, untuk bisa disembuhkan. Itu di mata mereka. Tetapi ketika mereka melihat bagaimana Yesus memberkati orang-orang lumpuh itu, menjamah mereka dan menyembuhkan mereka, maka mereka melihat ternyata bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ini, kita bisa melihat, membaca dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemudian kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat yang ke-14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik di dalam kitab Lukas maupun dalam kitab Kejadian menyatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan dirinci di dalam kitab Kejadian tadi, ketika Sarah yang sudah tua dan dinyatakan mandul, orang melihat, orang menilai bahwa mustahil bagi Sarah bisa memiliki anak. Tetapi ketika Tuhan datang dan menjumpai Abraham, tapi Tuhan mengatakan bahwa Sarah tahun depan akan menggendong seorang anak laki-laki. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, Abraham sudah tua, Sarah juga sudah tua, sama-sama dalam kondisi sudah tua. Bahkan saudara yang Tuhan, katakan bahwa Sarah juga sudah mati haid. Meskipun kondisinya begini saudaraku yang Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka benar tahun depan Sarah menggendong seorang anak laki-laki dan dikasih nama Ishak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa bagi Tuhan, bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Bahkan di hadapan banyak orang, ketika orang-orang menilai mustahil orang itu bisa sembuh. Tetapi ketika di tangan Yesus, tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, jika demikian, siapakah Yesus? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang sampai hari ini masih menarik banyak orang untuk membicarakan, untuk mendiskusikannya. Siapakah sosok ini yang meskipun sudah 2000 tahun lalu, yang pernah hadir di bumi selama 33 tahun, dan hingga hari ini, baik abad pertama, abad kedua, abad ketiga, hingga abad 21 ini. Dia, Yesus Kristus itu, menjadi pribadi yang menarik banyak orang untuk membicarakan. Bahkan pelajaran tentang Yesus ini biasa disebut dengan kristologi. Membahas, mendiskusikan, membicarakan tentang Yesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu bagi kita hari ini untuk terus memahami dan mendalami siapakah sesungguhnya Yesus itu, sehingga mengapa baginya tidak ada yang mustahil. Kesaksian banyak orang yang berbondong-bondong tadi, mereka sungguh takjub, mereka sungguh kagum luar biasa atas apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang sakit tadi. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 31 mengatakan, dan mereka memuliakan Allah Israel. Dan mereka sama-sama terus memuji Allah, memuliakan Allah Israel. Nah, ini akan menjadi topik yang menarik juga untuk kita berbicara tentang Allah Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah Allah Israel itu? Ketika Abraham bertemu dengan Allah, Abraham memanggilnya El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Tapi ketika Musa bertemu dengan Allah, Musa memanggilnya dengan Yahweh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini sangat menarik. Tapi yang jelas mereka yang datang tadi, orang-orang yang disembuhkan tadi, sama-sama memuji, memuliakan Allah atas segala karya dan anugerahnya yang luar biasa. Hari ini juga kita bersyukur kepada Tuhan, terus memuliakan Allah karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah sesungguhnya yang telah membebaskan kita, menebus kita dari segala
dosa-dosa kita. Karena dosa itu telah dipikulnya, ditanggungnya, diselesaikannya di atas gunung Golgota. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Yesus adalah jawaban atas persoalan-persoalan kita. Dan bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan, sekali-kali jangan pernah meragukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan pagi hari ini kami kembali boleh membaca, mendengar serta merenungkan. Bagaimana ketika Yesus berada di atas bukit, menarik begitu banyak orang untuk datang kepadanya. Sungguh mereka datang bukan dengan kondisi yang baik, tetapi mereka datang dengan seluruh persoalan yang mereka bawa, dan mereka semua meletakkan orang-orang yang bermasalah itu dekat kaki Yesus. Dan bagaimana Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka. Dan bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Sehingga orang-orang itu takjub ketika melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan. Bahkan orang yang buta melihat. Dan biarlah Tuhan firman-Mu ini sungguh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Ketika kami sedang dalam persoalan dan permasalahan, kami juga mau taruh semuanya di kaki-Mu. Dan kami percaya bahwa Tuhan mampu, Tuhan sanggup untuk mengatasi setiap persoalan kami. Makasih buat firman-Mu hari ini. Meteraikan segala kebenaran yang sudah kami dengar hari ini dan akan terus menjadi kekuatan bagi setiap kami. Makasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian yang berkata, Kaulah pengharapanku. Dan tiada yang sukar bagimu Tuhan, dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Sekali lagi bersama-sama kita katakan, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bagimu Tuhan, dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu, saat ku memuliakan
Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik. Itu semua oleh karena berkat, pimpinan, penyertaan Tuhan, sehingga kita bisa mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Kita akan akhiri dan kita akan berdoa. Saya undang Bapak Ibu, semua kita bangkit berdiri. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh segala pertolongan dan pimpinan Tuhan, yang boleh kami nikmati sepanjang ibadah kami hari ini. Saatnya kami tidak mengakhiri seluruh serangkaian kegiatan ibadah hari ini. Kami juga terus berdoa menyerahkan kegiatan-kegiatan gereja, pelayanan-pelayanan gereja pada pekan ke depan, baik pelayanan ibadah rumah tangga, ibadah remaja, ibadah sekolah minggu, dan juga ibadah raya, yang semua kami lakukan dan kami kerjakan di dalam daring. Kiranya Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia, yang terus bergumul menghadapi virus corona atau COVID-19. Tuhan memberkati pemerintah untuk mereka mengambil kebijakan-kebijakan untuk dapat mengatasi persoalan ini. Tuhan kiranya memberkati dalam seluruh kegiatan dan aktivitas kami. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu. Pulanglah, bawalah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Allah menyinari engkau dengan sinar kasih-Nya. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Sang Putra, kuat kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara Tuhan, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.